Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashadu manafi'a lahum wa yadhkurus smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Faqulu minha wa'ati 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 imul ba'isal fakir, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jamaah haji saat ini telah selesai mengerjakan tahap demi tahap rangkaian ibadah haji. Mulai 8 Zulhijjah, ihram, lalu 9 Zulhijjah, wukuf di Padang Arafah, 10 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah ke Musdalifah, mabit, lalu ke Mina. Kemarin jalan kaki katanya dari Musdalifah ke Mina itu 7 kilometer. Jalan kaki sampai di Mina ke Jamarot, lempar jumroh Aqobah. Setelah itu kurban, memotong hewan kurban, tahallul ula, pergi ke Mekah, tawaf ibadah. Setelah tawaf ibadah sa'i, setelah sa'i, tahallul sani, balik lagi ke Mina. Mabit di Mina sebelum maghrib. Besoknya lempar jumroh ula, wusto, Aqobah. Nginap lagi di Mina, besoknya lempar jumroh lagi. Jumroh ula, wusto, Aqobah. Nah, para sula balik ke Mekah, tawaf wada. Selesai ibadah haji. Nah, para sani tambah satu lagi hari. Sampai ke tanggal 13 bulan Zulhijjah. 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6, 5 sampai 6 hari. Ada yang ngambil 5 hari, ada yang 6 hari. Nah, itu rangkaian ibadah haji sekarang sudah selesai. Jutaan umat manusia mulai bersiap-siap akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing. Tuh. Haji itu Haji itu salah satu maknanya itulah datang ke Baitullah. Tapi kenapa pas waktu haji malah disuruh keluar dari Masjidil Haram, dari Mekah, dari Ka'bah? Bukan ke Mekah, bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Arafah, padang, sebuah padang, sebuah lapangan di Arafah. Justru keluar, bukannya di dalam Ka'bah gitu ya, atau di dalam Masjidil Haram, tapi Al-Hajju Arafah. Haji itu kata Nabi di Arafah gitu.
Siapa yang tidak sempat 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari, tidak sempat menginjakkan kaki berdiri diam di Arafah, maka tidak sah hajinya karena itu bagian daripada rukun. Itu. Tapi ketika kita ibadah haji, justru kita diminta untuk keluar padang Arafah. Nah, ini tentu ada makna yang sangat dalam yang mesti direnungkan oleh umat Islam umumnya, khususnya bagi kita, Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Layasir Narasa PPKN. Nah, gitu. Ini penting ya kita renungkan. Nah, ini nanti akan nyambung nih dengan apa pengesah Abah sering menyampaikan, mesti talqin dulu. Atau talqin itu lebih baik berapa? 50 apa 50 ribu kali daripada pergi haji ke Mekah dengan tidak punya ilmu. Nah, Abah menyampaikan bagi ikhwan, para pecinta kesucian dunia yang mau menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, mesti memakai travel yang sudah mengajarkan ilmu tawaf, yang sudah mengajarkan ilmu sa'i, yang sudah mengajarkan ilmu wukuf, gitu ya. Yang sudah mengajarkan ilmu jumroh, itu. Jadi kalau kalau belum ada ilmu itu ya wallahu alam ya, itu jalan-jalan itu sama aja. Makanya ada yang menarik. Saya cerita sama Bunda itu seru ya. Kalau Bunda bilang sering kalau hari ini saya Hotaman 7, Menakiban 7, seru kan gitu kan. Saya juga pengen cerita seru juga gitu ya. Seru ya. Saya nggak haji ya, nggak haji pergi ke Mekah Madinah. Tapi saya menuntun ikhwan yang haji yang melaksanakan haji ke Mekah dan Madinah. Tuh, ring telepon nggak kenal saya orangnya juga. Oke, nah ini coba ya. Saya saat ini sedang berada di Madinah. Sudah lewat apa namanya itu mikot dan sudah memakai ihram mau ke Mekah gitu. Boleh nggak? Boleh nggak saya melepas ihramnya selama di kereta atau di kendaraan? Gitu. Nah, tuh. Ya saya jawab, itu mau melaksanakan umroh, iya melaksanakan, ya nggak boleh dilepas sampai selesai tahallul. Itu karena waktu itu sebelum tanggal 8 ya. Lalu telepon lagi, WA lagi, kemudian sampai ke tanggal 11 kalau nggak salah. Oke, saya sudah lempar jumroh. Ya. Apakah saya mabit lagi ke Mina, apa saya ke Mekah untuk tawaf ifadah? Nah, tawaf ifadah itu kan ketika tanggal 10 Zulhijjah. Atau mungkin salah WA-nya. Ya saya sampaikan tadi itu apa namanya ru- eh, apa namanya itu rangkaian ibadah haji itu. Ya hari ini tanggal 11, hari ini lempar jumroh, ula wusta aqobah, wusta aqobah. Lalu balik lagi ke tenda, mabit lagi sehari lagi gitu. Nah, saya sampaikan rangkaian ibadah haji. Terima kasih Kiai. Saya tidak nginap di Mina, tapi saya nginap di Mekah karena hotel saya di Mekah. Gitu. Ya, tapi saya bayar dam Kiai.
Oh ya, nggak apa-apa. Mestinya itu mabit. Tapi itu bukan rukun. Kalau tidak, bayar dam, gitu ya. Bayar denda, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini makanya penting ilmu gitu. Tapi yang dimaksud di sini oleh pengersa apa? Bukan ilmu itu. Ilmu tawaf, ilmu sa'i. Ya. Bahkan pengersa apa menyampaikan kalau mau hajinya, kalau mau sahadatnya mabruroh, sholatnya mabruroh, zakatnya mabruroh, saumnya mabruroh, haji mabruroh, mesti talqin. Nah, itu yang dimaksud ilmunya itu. Bukan ilmu yang dimaksud ilmu syariat ya tadi. Nah, nih. Saya jadi ketika teringat ya, ketika itu saya waktu itu ziarah ya ke Hujroh Sarifah, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, salam. Nah, ketika itu saya memvideokan pakai HP. Nah, momen itu. Nah, saat itu ada seseorang, ya, ada seseorang dari penziarah dari negara lain yang berusaha untuk mencium tiang atau tembok makam Nabi. Jadi kalau misalkan dari Raudhah itu kan ada sebelah kiri itu kan ada tiang, tiang di rumahnya Nabi itu. Karena dibatasi oleh apa namanya itu pembatas itu nggak nyampe kira-kira 1 meter, jadi nggak nyampe. Ya akhirnya diusap-usapkanlah sorbannya ke tiang itu, diusap-usapkan. Nah gitu. Maksudnya sebagai ganti digosok-gosokkan kain sorbannya ke tiang tersebut. Nah, seketika itu datang askarnya, berjaganya ada 3 gitu, bolak-balik jalan-jalan jalan-jalan yang di batasnya itu kan. Lah yukodimu fawaid, lah yukodimu fawaid gitu. Ya artinya jangan itu nggak ada manfaatnya itu. Berusaha memberikan penjelasan kepada orang tersebut bahwa perbuatan itu diharamkan, yang itu tidak ada memberi manfaat. Apa ngapain buat apa itu sia-sia aja gitu ya, sambil rasa rasa takut-takut gitu ya, terus meneruskan jalannya gitu. Nah saya ada rekamannya itu videonya. Nah hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, nah kalaulah kita memetik pelajaran dari kisah Laila dan Majnun, nah ini menarik ya, syair Laila Majnun. Amuru ala diyari diyarul Laila. Saat aku melintasi rumah-rumah ini, yaitu rumah-rumah Laila atau rumahnya Laila, ya, maksudnya sudut-sudut rumah Laila atau jalan-jalan yang di depan rumah Laila. Ini apa Laila Majnun ya. Sampai jatuh cintanya itu ya kita semua pernah merasakan itu ya. Kalau kita lewat di depan rumah masih 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 apa masih remaja dulu gitu ya, rasanya itu seperti dilihat sama yang punya rumah padahal mungkin yang punya rumah nggak ada gitu. Bukan hanya rumahnya, mungkin bekas jalannya gitu, bekas apa nama itu petilasan. Nah, makanya kita kalau sama wali itu yang ziarah itu kan petilasan-petilasan itu kalau kalau ada cinta itu ya. Ukbala zal jidari wa, wazal jidari. Ku mencium dinding yang ini dan juga dinding yang ini. Jadi semua dindingnya rumahnya Laila itu dicium-ciumin gitu sama si Majnun ya. Majnun jadi mabuk cinta gitu. Dinding padahal itu gitu. Cuman tembok gitu. Wa ma hubbal diari zaghabna qalbi. Bukan cinta akan rumah-rumah ini yang merasuki jantung hatiku, walakinna hubba min sakinal diyar. Namun cinta akan seorang kekasih yang mendiami rumah-rumah ini. Nah, ini ya, beda. Jadi kalau kita ziarah ziarah lahir sama ziarah batin itu ya,
Jadi orang yang menggosok-gosokkan tadi itu bukan karena ke tiang itu, bukan karena ke tembok itu, tapi rasa cintanya kepada yang di dalam itu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai begitu belum? Itu kan pertanyaannya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nah tadi, mengapa haji justru keluar dari Masjidil Haram, yakni menuju Arafah? Nah, ingat ya, bahwa guru kita pengesahabah Haos ya, sangat mewanti-wanti sebelum pergi haji ke Mekah. Talkin dulu. Sebelum pergi haji ke Mekah, wajib talkin dulu. Ini untuk memastikan agar haji kita diterima oleh Allah. Ya. Bahkan sekarang ini pengusaha apa? Nggak wajib sholat orang yang belum ditalkin. Belum Islam. Hanya orang Islam yang wajib sholat. Ini saking pentingnya ya. Saking pentingnya. Dengan tidak menyalahkan ajaran orang lain. Ya. Untuk keyakinan kita. Bahwa talkin itu bukan main-main. Talkin itu haji jadi. Haji jadi. Banyak sekali maklumat pengelsahabah terkait haji ini ya. Kalau dilihat, coba kalau di browsing ya, di grup Sabda Sabda Guru Agung gitu ya. Coba di searching itu ya. Haji gitu. Banyak tuh keluar maklumat. Barusan saya searching maklumat. Pengelsahabah menyatakan kalau mau syahadatnya makburoh, sholatnya mabruroh, zakatnya mabruroh, saum mabruroh, haji mabruroh, maka mesti ditalkin terlebih dahulu. Kalau tidak ditalkin, kata pengesabah, maka syahadatnya mardudah, salatnya mardudah, zakatnya mardudah, saumnya mardudah, hajinya mardud. Ditolak, kata Abah. Tidak diterima. Makanya salat di belakang orang yang sudah ditalkin, salatnya diterima. Baru sekarang saya, apa namanya itu, setengah, kalau dulu ya memang sudah jadi imam, ya setiap di kantor juga di masjid kantor kalau ada saya imam di sini juga kalau ada saya yang imam gitu. Tapi memang sekarang lebih lebih ini lagi saya lebih lebih mesti lagi saya harus jadi imam. Ya, kenapa? Yang pertama karena kita sudah ditalkin. Yang kedua ada bendera merah putih ini ya. Gitu. Kata apa? Pernah memaklumatkan nggak sah sholatnya kalau nggak pakai peci merah putih. Masya Allah. Untuk apa itu? Untuk memastikan bahwa sholat kita itu bersama dengan jamaah sampai kepada Allah. Jadi kalau kita itu pun kita berniat itu imam kita itu adalah pengelsa abah. Sholat di awal waktu imamnya adalah pengelsa abah. Makanya abah khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, tidak ada sholat sendiri. Sholat sendiri juga berjamaah. Gitu. Wah, ini kan gembira nih. Mudah haya tuh gembira tuh. Wah, jadi berjamaah terus pahalanya gitu ya. Nah, saking begitu. Masya Allah. Makanya pengusaha abah menetapkan juga. Kalau kita mau menunaikan ibadah haji ke Mekah atau menunaikan ibadah haji ke Mekah Madinah, mesti memakai trepol. Nah, mesti memakai travel yang sudah mengajarkan ilmu tawaf, ilmu sa'i, ilmu jumroh, ilmu wukuf. Jangan menghambur-hamburkan uang seperti saudara-saudaranya setan. Dalam maklumat pengesabah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu li rabbihi kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Inilah makanya haji itu ke Arafah. Sabda Nabi Al-Hajju Arafah bukan ke Masjidil Haram, tapi keluar menuju padang Arafah. Seorang sufi pernah berkata keluar dari rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan di alam semesta.
Pengesabah pernah menyampaikan itulah kenapa jamaah haji setelah ke Mekah balik lagi ke negeri asalnya masing-masing. Itu kata pengesabah karena nggak ketemu Allah. Atau bodoh kalau ketemu Allah balik lagi. Itu kata pengesabah. Saya pernah tinggal saya mendengar begitu ya. Nah, tentu ini menjadi dengan makna yang dalam, makna yang hakiki untuk kita renungkan. Gitu ya. Nah, seperti tadi syairnya, syair Majnun Laila Majnun. Wa ma hubbal diyari sagobna kolbi. Bukan cinta akan rumah-rumah ini yang merasuki jantung hatiku. Walakinna hubba min sakinal diyari. Tapi cinta itu adalah kepada orang, seorang kekasih yang mendiami rumah ini. Hanya hati yang sudah kembali, hanya hati yang sudah kembali atau ditalkin ya kembali itu yang berhak mendatangi Baitullah. Hati yang sudah terbuka, hati yang sudah hidup, hati yang selalu ingat kepada Robnya yang akan bertemu Robnya di rumahnya. Masya Allah. Jadi semakin semakin yakin saya kalau pengusaha Abah talkin dulu ya. Kalau tidak ditalkin, tawabnya ibadah keliling. Ya. Keliling 7 kali putaran. Atau kata Abah, kalau keliling sampai kemana? Nggak sampai kemana-mana. Sa'i bulak-balik kata pengusaha Abah, sa'i bulak-balik. Atau bulak-balik kata Abah sampai kemana? Nggak sampai kemana-mana. Wukuf ngejedok, wukuf diam di padang Arafah. Kalau ibadah diam bagaimana kata? Nggak sampai kemana? Nggak sampai kemana-mana. Kalau tidak punya ilmu ini ya, ilmu yang ditalkinkan. Maka kalau ilmunya hatinya sudah selalu ingat kepada Allah, ya tawabnya sampai kepada Allah, syai'nya sampai kepada Allah, wukufnya sampai kepada Allah. Kenapa? Karena sudah ditalkin. Penting dan sangat mahal. Sangat berharga ilmu ini. Jadi kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita sudah ditalkin dan sudah memiliki ilmunya. Tinggal kalau punya tiut, wajib kaditu. Gitu. Kalau punya uang, kita wajib pergi haji menjadi haji plus. Itu. Karena kita lahir dan batin, syariat dan hakikat. Menghadap itu, menghadap Allah. Masya Allah. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, inilah makna haji. Ya. Mana haji lain itu saya pernah membaca itu, satu kisah itu haji itu lusuh. Lusuh berdebu. Nah, salah satu mana haji itu. Kenapa? Perjalanan ibadah haji itu, ya, ada saya baca kemarin itu di total-total semuanya itu perjalanan 85 kilometer. Bayangin, 85 kilometer kita berjalan. Ya. Tawaf sekian, ya 7 kali 7, sa'i sekian kali 7. Terus dari Mekah ke Arafah, ya dari Arafah ke Musdalifah itu 7 kilo juga, dari Arafah ke Mina 7 kilo, balik lagi ke Mekah, dari Mina ke Mekah ya sekitar 7 kiloan lagi itu, terus tawaf ifadah kali 7 lagi, sa'i kali 7 lagi, total semuanya 85 kilometer jalan kaki gitu, lusuh berdebu di padang Arafah, pasir kabeh, keringat panas, keringatan panas debu ya, itu haji itu. Makanya mana haji itu kesederhanaan, kesetaraan ya, itu di hadapan Allah. Jadi itu yang sebenarnya mana haji itu. Bukan 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 haji itu, wah saya enak nih melaksanakan haji nih. Oh, saya naik apa gitu kan, fasilitas apa gitu. Nah, justru ya, Masya Allah. Sekarang banyak komplain gitu ya. Pengelaksanaan haji tahun ini amburadul gitu ya. Katanya, kenapa?
karena jemputan dari Musdalifah itu dari pintu itu bisnya nggak datang-datang berjam-jam sampai 7 jam, ada yang sampai berapa jam, 3 jam, 4 jam nunggu untuk ke Mina. Akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Saya mau baca berita ya, nanti ya kayak 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 Ucup Patudin semalam sudah menyampaikan beliau menjadi pembimbing umat ibadah haji, kemudian Kiai Haji Doktor apa Doktor Reza Adib gitu. Nanti besok beliau khidmat dunia cerita itu yang sesungguhnya. Kalau saya baca berita, jalan kaki justru itu nikmat sekali itu. Ibadahnya luar biasa itu, nikmat sekali itu sampai tuntas. Ya kita doakan semoga para jamaah umat Islam seluruh dunia hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Amin. ikhwan pecinta kesucian jiwa segala hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian khidmah ilmiah singkat ini, semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan kita semua umumnya, dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah haji ke Mekah Madinah menjadi haji plus. Yang sudah melaksanakan haji semoga dapat melaksanakan lagi haji gitu. Semoga selalu sehat, panjang umur, berkah segalanya semuanya selamanya, dengan berkah karomah guru agung kita pengesah baos kedosallah sirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, hadir juga di tengah-tengah kita Prof. Haji Priyatmo. Semoga senantiasa beliau selalu sehat, berkah, rahmah, pengesabah. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.